Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia akhir pekan bersama saya Shena Damayana dan juga Sally Alexandra yang akan memberikan Anda informasi penting dan menarik, tentunya khusus untuk Anda. Ada informasi apa aja, Sal? Dan tentunya di sore hari ini kita akan berikan informasi terkait dengan kepulangan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Sumut Global Flotilla, pemirsa, yang hari ini kemudian akan tiba nanti di Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar sore hari nanti. Seperti apa kemudian persiapannya ya? Tapi sebelum ke informasi itu, tadi gimana padelnya, menang nggak? Kebetulan kalah, kayaknya kurang coachingnya nih. Kayaknya harus main-main lagi, lebih sering main sama Shena Damayana, mungkin bisa dapat ilmu. Kalah berarti ya? Kalah. Tapi tenang, ada yang menang. Yang pasti bukan kamu, tapi Siapa Persib itu? Bandung. Nah, Oke. ini informasi yang pertama, di mana ribuan supporter Persib Bandung atau Bobotoh tumpah ruah ke jalan-jalan utama Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka bersuka cita merayakan kemenangan Persib menjuarai Super League 2025-2026. Pesta kemenangan Persib menjuarai Super League berlangsung sejak pagi tadi. Para pemain, tim ofisial, dan juga trofi diarak dari Gedung Sate melewati pusat kota hingga berakhir di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika. Kota Bandung mendadak menjadi biru, dipenuhi bobotoh dari berbagai penjuru Bandung Raya dan juga luar kota. Persib Bandung merupakan klub pertama Indonesia yang 3 kali menjuarai Super League, kompetisi kasta tertinggi nasional secara berturut-turut. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ternyata Jakarta ini masih rawan maling motor. Kali ini pemirsa, seorang pelaku pencuri sepeda motor dijebak korbannya di Jalan Bumi Cengkareng Indah, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku yang sempat menjadi sasaran amukan warga akhirnya diserahkan ke Polsek Cengkareng. Inilah rekaman kamera CCTV saat korban menjebak seorang pelaku pencuri sepeda motor di sebuah kios mie ayam di Jalan Bumi Cengkareng Indah, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban langsung menangkap pelaku dan sempat menjadi bulan-bulanan masa. Menurut keterangan saksi mata, pelaku curanmor ini memang sudah diincar oleh korbannya. Korban kemudian menjebak pelaku hingga datang ke lokasi sebelum akhirnya langsung diamankan. Aksi curanmor yang marak di wilayah Jakarta Barat membuat warga diminta lebih waspada saat memarkirkan kendaraan. Polisi masih mendalami kasus ini serta menelusuri kemungkinan adanya jaringan pelaku curanmor lainnya. Beralih ke Jawa Barat, pemirsa, di mana pengejaran tim Polda Jawa Barat terhadap mobil terduga pelaku pembuangan mayat di Kota Bogor berlangsung dramatis. Drama pengejaran berakhir dengan mobil terduga terguling keluar jalan tol di Cisundawu. Inilah pengejaran yang dilakukan Polda Jawa Barat terhadap terduga pelaku kasus pembuangan mayat perempuan. Kejar-kejaran berlangsung di jalan tol Cisundawu. Drama ini berakhir dengan mobil terduga mengalami kecelakaan tunggal dan terguling hingga keluar ruas jalan. Pengendara mobil selamat dan langsung dibawa ke polisi, tepatnya ke Polresta Bogor. Penangkapan terduga terjadi kurang dari 3 jam setelah terjadinya aksi pembuangan mayat perempuan di Jalan Soleh Iskandar Dinata, Kota Bogor. Pelaku menjatuhkan mayat dari jalan tol layang Bogor Outer Ring Road. Kondisi korban mengenaskan dengan mata ditutup kain. Dugaan sementara si perempuan ini keluar dari rumah pergi dengan pacarnya, hubungan antar terduga sama pelaku. Si pelaku itu. Tapi hubungan lagi kita dalami supaya kami dapat data-data secara komprehensif, data-data yang lengkap sehingga dari motif, waktu kejadian, lalu alasan itu terjadi apapun itu, insya Allah hari Senin kita rilis semua.
Terduga pelaku ini melarikan diri atau gimana? Langsung melarikan diri. Mengenai video di tol itu Pak, mengenai video penangkapan itu, itu pelaku? Iya, betul. Itu pelaku. Dari Ditreskrimum sama Polres Bogor Kota melaksanakan penangkapan tersebut. Diamankan di mana, Mas? Sekarang sudah di Polres Bogor. Mobil punya korban? Ya, betul. Pemirsa, informasi lainnya untuk Anda, kontrol emosi itu sangat dibutuhkan. Kalau lagi kesal, jangan sampai ini berbuat sesuatu yang emosional. Takutnya nanti malah menyesal loh, seperti seorang pemuda di Parepare, Sulawesi Selatan berikut ini. Pemuda berusia 27 tahun ini memutuskan naik ke atap rumahnya di perumahan milenial Bacukiki Barat kemarin sore. Ia sangat menyesal dan juga kesal karena dimarahi orang tuanya. Orang tuanya yang khawatir lalu membujuk pemuda berinisial R ini. Tapi R tetap merajuk dan tak mau turun meski cuaca sangat panas. Gagal membujuk sang anak, orang tua lalu menelepon petugas damkar. Petugas pun datang dan membujuk R untuk turun. Bujukan petugas damkar ternyata mempan. R akhirnya mau turun dari atap, tapi ia minta tolong petugas. Karena ternyata R ini takut ketinggian. Jadi mungkin R ini sebenarnya kepanasan di atap rumah dan mau turun saat dibujuk orang tuanya. Tapi karena takut turun, ia pilih merajuk saja sampai petugas damkar datang. Mungkin kayak gitu ya, Sel. Oke, bisa jadi. Ini kalau kita lihat memang agak susah ya proses dari turunnya dari atas atap kemudian untuk ke bawah. Naiknya bisa, turunnya bingung, Chef. 27 tahun loh. Oke. Mungkin ada cara ngambek lain yang lebih elegan gitu ya. Kita ke kabar lainnya, pemirsa, di mana ini diduga sopir kurang konsentrasi mobil yang ditumpangi anggota DPR RI mengalami kecelakaan di tol Probolinggo, Pasuruan pada Sabtu sore. Akibat kejadian ini, pemirsa, 2 orang meninggal dunia, sedangkan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Inilah video amatir saat mobil yang dikemudikan Mahrus Ali mengalami kecelakaan di ruas tol Pasuruan, Probolinggo. Kecelakaan ini mengakibatkan mobil mengalami rusak parah di bagian depan setelah menabrak bagian belakang truk. Kecelakaan ini bermula saat mobil yang ditumpangi anggota DPR RI, Muhammad Hilman Mufida, bersama dengan 2 penumpang melaju dari timur ke barat. Diduga sopir kurang konsentrasi, mobil menabrak truk yang berjalan di jalur sebelah kiri. Akibat kejadian ini, 2 orang penumpang mobil meninggal dunia, sedangkan anggota DPR RI Muhammad Hilman Mufida dan sang sopir mengalami luka-luka. Keempatnya kemudian dibawa ke IGD dan kamar mayat RSUD AR Rozi dan rumah sakit di Surabaya. Kita bergeser ke informasi dari wilayah Aceh, pemirsa. Sebuah mobil pickup terjerumus ke dalam jurang di Dusun Air Panas, Gayo Lues, Aceh. Mobil terjun dari ketinggian 150 meter ke dalam jurang Sungai Alas. Pickup yang dikendarai Gusti Randa, warga Aceh Tenggara tersebut, melaju tak terkendali di jalan menurun akibat remblong. Sejumlah warga yang melihat kecelakaan langsung berupaya menolong sang sopir. Sopir pun berhasil diselamatkan dan dilarikan ke RSUD Sahudin, Kutacane, Aceh Tenggara. Kondisi sang sopir kritis akibat luka di bagian kepala dan wajahnya. Kecelakaan ini membuat warga sekitar cemas karena jalan yang dilalui korban memang belum diperbaiki usai longsor besar dan banjir bandang yang menerjang wilayah ini akhir 2025.
Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional mulai merangkak naik. Kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas seperti cabai dan juga bawang. Aktivitas jual beli di pasar tradisional mulai mengalami peningkatan menjelang Hari Raya Idul Adha. Tingginya permintaan dari pembeli membuat sejumlah kebutuhan pokok ikut mengalami kenaikan harga. Harga cabai rawit merah yang biasanya seharga Rp60.000 per kilogram, kini dijual hingga Rp80.000 per kilogramnya. Sementara bawang merah juga turut mengalami kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya. Di sisi lain, harga daging seperti ayam, sapi ini justru relatif stabil menjelang Idul Adha. Para pedagang mengatakan kenaikan terjadi karena permintaan yang meningkat menjelang hari raya. Kenaikan harga bahan pokok ini diperkirakan masih akan terus terjadi hingga Hari Raya Idul Adha. Kita bergeser menuju ke Pati, Jawa Tengah yang rupa-rupanya kembali menjadi sorotan. Kali ini pemirsa, gara-gara kasus pengantin perempuan yang kabur di hari pernikahannya. Polisi yang mencari-cari si calon mempelai perempuan akhirnya menemukannya, tapi dipelukan lelaki lain. Dipelukan lelaki lain loh. Bingung mencari si calon pengantin. Padahal hari Kamis itu seharusnya Muasalim 33 tahun bersanding dengan Naila 19 tahun sebagai suami istri. Tapi pada Kamis dini hari atau beberapa jam sebelum acara pernikahan, Muasalim mendapat kabar dari pihak calon mertua bahwa Naila hilang. Saat semua sudah berkumpul di Kamis pagi yang seharusnya jadi hari bahagia itu, keluarga pengantin perempuan memutuskan untuk menghubungi polisi agar mencari Naila. Dua hari kemudian, polisi mengendus keberadaan Naila di Jepara, Kabupaten tetangga Pati. Di sana, polisi menemukan Naila menginap di sebuah penginapan bersama lelaki lain. Naila dan kekasih gelapnya langsung diboyong polisi kembali ke Pati. Tapi tidak untuk dikembalikan ke rumah, melainkan ke kantor polisi. Bangunannya akan dilaksanakan akad dan pernikahan yang bersangkutan dalam hal ini mempelai perempuan. Nah, jadi karena mempelai perempuan tidak mengendaki, pada dini harinya mempelai perempuan tersebut melarikan diri dengan meminta bantuan atau pertolongan kepada rekan prianya. Saat ini kami masih melakukan pendalaman, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sambil menunggu kedatangan dari keluarga pihak-pihak yang terkait tersebut dan akan menyampaikan nanti update terkait permasalahan ini setelah pemeriksaan. Kira-kira apa ya yang akan terjadi dengan pernikahan Naila? Dibatalkan atau tetap lanjut? Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Sejenak kami akan hadirkan informasi terkait dengan penembakan yang terjadi di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat 1 jam setelah Presiden Amerika Serikat ini memutuskan kembali ke meja perundingan bersama dengan Iran. Pemirsa, sore ini relawan Global Sumul Fotila asal Indonesia tiba di tanah air. Dan juga dijadwalkan pesawat mereka mendarat pukul 3:30 sore ini di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu bagaimana pemirsa situasi terkini di sana? Ada Yulinda, jurnalis TV One yang ada di sana. Yulinda, apakah pesawat yang mengangkut para relawan sudah tiba di Bandara Suta saat ini?
Ya, selamat siang Sila dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari Terminal 3 kedatangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana saat ini kita tengah menantikan kedatangan dari 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 dan juga merupakan Global Peace Convoy Indonesia. Dan kalau kita lihat di sini pemirsa, bagaimana relawan-relawan, kerabat-kerabat keluarga dari Global Peace Convoy Indonesia juga telah hadir di sini untuk menyambut kedatangan dari 9 WNI yang merupakan para pejuang kemanusiaan ini. Mereka tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia yang juga tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0, di mana di dalam misi kemanusiaan tersebut terdapat berbagai relawan kemanusiaan dari berbagai negara, salah satunya Indonesia. Yang mana kita tahu juga bagaimana dalam beberapa waktu yang lalu mereka sempat diculik oleh tentara Zionis Israel saat ketika menuju Palestina, di mana intervensi ini juga dilakukan di perairan internasional yang nampaknya juga melanggar hukum internasional. Dan ini tentunya menimbulkan kecaman dari berbagai pihak, tidak hanya Indonesia, namun juga berbagai negara juga melontarkan kecamannya terhadap Israel atas tindakan dari tentara Zionis Israel tersebut. Kalau kita lihat di sini pemirsa, bagaimana para relawan telah hadir di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan menurut informasi yang kami dapatkan pemirsa, para relawan 9 WNI ini akan tiba di Indonesia ini sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, atau seharusnya memang sudah mendarat di Indonesia. Kita masih menunggu untuk kehadiran mereka di hadapan para awak media yang telah menunggu di Terminal 3 ini, karena memang kalau kita memantau bagaimana perjalanan udaranya yang telah berlangsung sejak kemarin, mereka ini terbang menggunakan pesawat Emirates dari hari Sabtu tanggal 23 Mei dari Istanbul, kemudian transit di Dubai, dan juga tiba di Jakarta pada hari ini, pada pukul 15.30. Kita lihat juga bagaimana ini keramaian yang ada di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Adapun 9 WNI yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Palestina ini, diantaranya adalah Herman Budianto Sudarsono, kemudian juga ada Ronggo Wirasanu, ada juga Andi Angga Prasadewa, ada Asad Aras Muhammad, ada Hendro Prasetyo, ada Bambang Noroyono, ada Todi Badai Rifan Billah, ada Andre Prasetyo Nugroho, dan ada juga Rahendro Heru Bowo. Dan rencananya ke-9 relawan kemanusiaan ini akan disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga beberapa jajaran Eselon 1 dari Kementerian Luar Negeri, salah satunya dari Direktorat Jenderal Protokol Konsuler. Tentunya kita akan menantikan bagaimana kehadiran dari 9 pejuang kemanusiaan ini. Sementara itu, kita kembalikan ke studio. Oke, tampaknya saat ini relawan kemanusiaan sudah bersiap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk menunggu kepulangan dari 9 warga negara Indonesia dalam misi Global Sumut Flotilla. Terima kasih, Iman Fajar mengabarkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait dengan tiap tahun jutaan hewan kurban jemaah haji disembelih di Mekah, Arab Saudi. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami pemirsa. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memastikan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI siap memberikan pelayanan kesehatan saat pelaksanaan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pada musim haji tahun ini, pemerintah mengikut sertakan total 1.200 tenaga kesehatan. 1 dokter dan 1 perawat ditempatkan di masing-masing kelompok terbang atau kloter.
KKHI difokuskan pada mitigasi risiko heat stroke, penyediaan obat-obatan dan kesiapan visitasi. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan layanan kesehatan akibat kelelahan jemaah di titik-titik paling krusial saat puncak ibadah haji. Menurut Menhaj, angka jemaah haji yang meninggal dunia pada tahun ini menurun menyusul pengetatan pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana tiap tahun jutaan hewan kurban jamaah haji ini disembelih di Mekah, Arab Saudi. Lalu kemana daging hasil kurban itu didistribusikan? Berikut ini sekilas proyek pemanfaatan daging kurban Arab Saudi atau yang lebih dikenal sebagai adahi. Jemaah haji dapat mendelegasikan kepada adahi untuk membeli, menyembelih, dan mengemas daging hewan kurban. Ini untuk mencegah penyembelihan ilegal di sekitar tenda Mina, sekaligus mengubah kelebihan daging menjadi bantuan pangan internasional. Adahi kini mengoperasikan 7 kompleks rumah potong hewan modern di Mekah seluas lebih dari 1 juta meter persegi. Sekitar 25 hingga 30 ribu personil ahli bekerja di sini, termasuk lebih dari 500 dokter hewan untuk memeriksa kesehatan ternak, serta 600 ulama dan spesialis syariat guna memantau keabsahan ibadah. Daging kurban yang telah melalui pengemasan vakum ini siap didistribusikan. Prioritas utama penyaluran adalah bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Mekah, serta lembaga amal di seluruh wilayah Arab Saudi. Lalu, surplus daging akan dikirim menggunakan kontainer pendingin via jalur laut dan udara ke 27 negara muslim di dunia. Masih tentang Idul Adha, pemirsa, di mana kerbau albino mirip Donald Trump menjadi sensasi baru di Bangladesh menjelang perayaan Idul Adha. Kerbau albino dianggap langka di Bangladesh. Terlebih, kerbau albino ini memiliki surai serupa rambut Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri ada sejumlah kerbau albino yang dianggap keramat, yaitu di Solo, Jawa Tengah. Kerbau albino di Solo disebut kebo bule. Tapi kebo bule ala Bangladesh ini memang istimewa. Selain surainya yang mirip rambut Donald Trump, kerbau albino ini berbobot hampir 700 kg. Kerbau tersebut dipelihara di peternakan Narayangan dekat ibu kota Bangladesh, Dhaka. Karena ciri-ciri fisiknya yang spesial, kerbau ini pun dinamai Donald Trump. Oleh pemiliknya, Trump, si kerbau diperlakukan istimewa. Sang pemilik mengaku sudah ada yang membeli Trump untuk dijadikan kurban di hari raya. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Anda kembali bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia. Akhir pekan pemirsa, penggalian sumur bor di Desa Blangrubek, Kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara, ini malah menyemburkan gas disertai api setinggi 75 meter. Video amatir ini memperlihatkan betapa dahsyatnya semburan gas disertai api setinggi 75 meter ini. Suara gemuruh terdengar di sekitar Desa Blangrubek, disertai semburan gas dari dalam tanah. Dalam video juga terlihat ledakan yang mengangkat permukaan tanah hingga membuat lokasi ini menjadi seperti sumur kawah.
Kepala desa setempat mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23.30. Awalnya terlihat semburan pasir kerikil dan tanah bercampur air keluar dari sumur bor ini. Pukul 4 dini hari terjadi ledakan hingga mengeluarkan api besar. Lokasi ini hanya berjarak 200 meter dari pemukiman penduduk. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Shena Damayana. Dan saya Celia Alexandra, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Happy weekend pemirsa.